Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan nikmatnya kita masih berjumpa di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di musola yang sama-sama kita cintai, yaitu di musola Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena berkat atau melalui kedua tangan beliau yang mulia, kita saat ini bisa merasakan nikmatnya hidup dalam agama Islam. Allah mengangkat derajat manusia melalui agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Masih dalam pembahasan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, yang disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizallahu taala. Pembahasan ini adalah pembahasan yang kedua ya, pembahasan kedua. Kemarin baru mukadimah, pengertian dari secara global tentang tauhid ya dan syahadat la ilaha illallah. Di sini Syekh membawakan beberapa dalil ya, yang insyaallah akan kita baca semua dalilnya. Kenapa Ustaz kok ini pakai dalil terus gitu kan? Ya karena agama Islam ini adalah agama dalil ya. Kita beribadah harus menggunakan dalil atau petunjuk, penjelasan ya. Kalau beribadah yang penting baik ya gimana, nggak jadi ya ibadahnya. Beribadah yang penting baik, yang penting kan niatnya ikhlas. Betul, yang penting niatnya ikhlas, tapi sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi apa mboten, tuntunan dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tidak ya. Karena ini tidak bisa ditinggalkan ya kawan ya. Syarat diterimanya ibadah kita ini cukup dua aja ya. Dan ini selalu kita ulang-ulang terus. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nggak usah banyak-banyak, cukup dua saja. Dan kalau masalah agama ya, masalah agama itu harus ada tuntunannya, harus ada contohnya, bukan nyari larangannya. Nggak apa-apa saya salat sunnah ba'diyah asar, kan nggak ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis. Ya betul, tidak ada larangannya, tidak ada ancamannya. Tetapi jika masalah agama, yang perlu ditanyakan adalah dalilnya, ikhwan. Apakah Nabi Muhammad SAW mengerjakan, sahabat melakukan ya. Kalau mereka para sahabat dan kalau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengerjakan, maka boleh kita untuk mengikuti. Tapi kalau masalah urusan dunia ya, yang kita tanya baru
larangannya. Ada larangannya apa enggak? Kalau kita cari dalilnya makan tempe enggak ada ya. Dalil makan ayam goreng, ada enggak dalil makan ya. Tapi dalil atau larangan ya, makan yang berlebihan misalnya, atau dalil larangan dalam kehidupan dunia lah. Nah, itu yang kita pertanyakan adalah larangannya. Kalau masalah dunia, bukan dalilnya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala membawakan sebuah dalil ya dari Al-Qur'an. Beliau menuliskan wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah maksudnya, serta takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu, siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Quran surat Al-Isra ayat 57. Kemudian Syekh juga membawakan dalil surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzina fatarani fa innahu sayahdini. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, berarti mendakwahi siapa? Orang tuanya dan kaumnya. Sesungguhnya aku membebaskan diri, berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah, zat yang telah menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan menunjukkan kepada kebenaran. Ini banyak ya dalil-dalil tentang tafsir dari tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Dan nanti insya Allah akan kita bahas salah ya, ketika salah dalam pengertian la ilaha illallah. Insya Allah semuanya hafal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya ya. Bahkan dari kecil ya, sebelum masuk TK kita sudah diajarkan, yang dulu TK ya. SD juga diajarkan ya. Tapi sebagian kaum muslimin masih salah dalam mengartikannya ya. Sebagian ya, bukan semua. Insya Allah nanti yang kita bahas. Kemudian ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh atau yang dibawakan dalam kitab Sahih Muslim ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka haramlah
haramlah hartanya, harta dan darahnya. Adapun hisabnya, perhitungannya nanti akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka haram bagi kita untuk mengganggunya, untuk mengambil hartanya, untuk menjatuhkan kehormatannya, melecehkannya, ini haram. Darahnya, ini haram. Berarti Ustaz, orang kafir boleh kita tumpahkan darahnya. Berarti orang kafir boleh kita jatuhkan harga dirinya. Nah, ini ya. Berarti kalau ada yang berpikiran seperti itu, kelewat atau tertinggal kajian yang pernah kita bahas tentang apa? Pembagian orang-orang kafir. Orang kafir itu ada yang namanya kafir amni, ya, yaitu yang dalam lindungan kaum muslimin, ya, yang dia tinggal di negeri kaum muslimin, ya, dan dia mendapat perlindungan, ada perjanjian dengan pemerintahan kaum muslimin, maka haram bagi kita untuk mengganggunya. Yang boleh kita musuhin, ya bukan musuhin ya, kalau musuhin jelas kita bermusuhan, ya. Tapi kita boleh bermuamalah dengannya. Yang diperintahkan kita untuk memeranginya adalah kafir harbi, ya, kafir harbi yang jelas-jelas menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Maka ini boleh kita perangi. Seperti di mana? Di Palestina, di Suriah. Itu mereka jelas-jelas menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin. Anak-anak dibunuh, orang tua dibunuh, ya kan? Wanita muslimah dilecehkan. Ini kita harus punya rasa cemburu. Kita harus membenci. Kalau kita nggak membenci, ya, kalau kita nggak tidak mengutuk perbuatan mereka, ya, maka ada something, ada sesuatu di hati kita tentang keimanan kita. Kenapa melihat saudara kita kaum muslimin dibunuh, dibantai, kita tidak ada rasa marah, ya. Terus apa yang harus kita lakukan, ikhwan? Yang kita lakukan apa? Apa kita harus berangkat ke medan perang, berjihad kita? Ya. Sabar, itu semua di bawah tangan kekuasaan pemimpin kita. Kita nggak punya hak untuk berangkat karena kita tinggal di negara hukum. Tapi kalau pemerintah kita, pemimpin kita mengarahkan semua kaum muslimin, laki-laki muslim yang sudah balik, difasilitasi untuk berangkat ke medan perang, wajib militer. Ini wajib bagi kita, ya. Tapi pemerintah kita belum sampai ke sana. Apakah pemerintah kita kafir? Enggak. Ya, pemerintahan kita muslim. Walaupun belum menerapkan semua hukum Islam, ya. Ini panjang pembahasan tentang hal tersebut. Jadi, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah hartanya, darahnya, ya, dan hisabnya itu atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibnu maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illallah la ilaha illahu
subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka, ya, orang-orang kafirin menjadikan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu di antara mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempertaruhkan, mereka menganggap, ya, Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka itu tidak lain hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Diperintahkan untuk beribadah kepada satu sesembahan, ya. Baik itu orang alim, pendeta, ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam itu diperintahkan untuk beribadah kepada satu, yaitu siapa? Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka, ya. Jadi secara garis besar, ikhwan, ya, walaupun yang diminta, ya, diminta oleh manusia itu seorang nabi, ya, nabi, rasul, bahkan malaikat. Dia minta sama malaikat, wahai Jibril, ya, wahai Mikail, yang membawa rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Jelas ini perbuatan syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari perbuatan mereka. Ini dibahas di kitab Ushul Thalatthah. Walaupun dia menyembah nabi, menyembah bintang, menyembah bulan, maka tidak mampu mendatangkan maslahat, tidak mampu mendatangkan kebaikan. Jadi jangan sampai tertipu, ikhwan. Di sini orang-orang kafir, mereka menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai Tuhan. Ghulu, berlebihan. Berlebihan dalam memperlakukan orang yang dianggap alim, dianggap orang yang berilmu. Kita memuliakan orang yang berilmu, tapi tidak berlebihan. Menjadikannya ini sebagai jimat, gambarnya ini sebagai jimat, atau mendatangkan manfaat. Ada rumah makan itu kan, pernah lihat nggak? Rumah makan, ya, itu ada foto siapa gitu. Katanya kalau nggak pakai foto ini, ya, di rumah makan itu sepi dagangannya. Ada ya? Nggak kenal saya itu siapa orangnya itu, siapa syekh ini nggak kenal ya. Bahkan dipasang di rumah. Ini lain lagi nih orangnya nih. Kayak foto kiai gitu, orang-orang alim gitu kan, pasang di rumah, ya. Katanya kalau nggak pakai foto ini nanti nggak berkah rumahnya. Bahkan ketika kita memandang foto itu lebih utama daripada kita menuntut ilmu. Pahalanya besar kalau kita memandang memandang wajah orang yang berilmu, katanya. Ini dari mana ini? Ya. Ini nggak ada tuntunannya. Jelas perbuatan ini tidak ada tuntunannya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas mayattagizu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan, tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Ini ada nggak di zaman sekarang? Ada, ikhwan. Di zaman sekarang bahkan lebih parah. Zahirnya penampilannya Islam, Muslim dia. Tapi ketika ada suatu bencana, ya, gempa bumi, siapa yang dicari duluan? Jin, syaitan. Gunungnya goyang misalnya. Ini kan kejadian alam, gitu kan. Bahkan ini yang mendatangkan gempa bumi ini siapa? Allah. Tapi apa yang dicari? Apa perkataan mereka? Sebagian dari mereka mengatakan ini karena
kita belum ngasih sesembahan, durung ngasih sajen, durung ngei sajen karo simbah. Ya. Akhirnya gunungnya nesu, apa nesu? Ngambek gunungnya. Ya. Ada gempa apa kalau di laut apa? Vulkanik apa? Tsunami. Tektonik apa? Vulkanik itu di gunung. Di gunung ya? Tektonik kali ya. Tektonik ya? Udah lupa, udah lama gak sekolah. Ya. Apa yang dicari? Apa kata mereka? Ini kita belum ngasih sajen. Akhirnya apa? Ngasih kepala kerbau, ya, dihias, ya, dihias dari dusun, dari kampung itu di gotong rame-rame, ya. Diarak, dilempar ke laut. Dan yang bawa ini siapa? Muslim. Kata dia, penampilannya sama, ya, pakai songkok, ya kan, pakai celana bahan, pakai baju batik, ya. Agamanya apa pak? Kulo Islam mas, Islam kata dia. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Jelas ini melanggar syariat. Ngasih kanjeng Nyi Roro Kidul. Waduh ini gimana ini? Ya. Padahal dia mengaku sebagai Muslim. Ya. Dan tidak boleh. Ini di Jawa ini banyak ya. Di Jawa ini banyak ya. Di Pulau Seberang ya. Bahkan bukan di sana. Bukan cuma di sana, tapi di semua daerah itu biasanya ada. Di setiap daerah itu biasanya ada. Ya. Di kota kita ini saya pernah dengar. Ya. Ketika seseorang mau menikah, ya, ketika pemuda-pemudi mau menikah, pasangan mau menikah, ini minta dulu, ya, minta doa restu sama makam keramat. Ya. Nauzubillah min zalik. Minta sama makam keramat. Apakah makam ini bisa mendatangkan manfaat? Nggak bisa. Di Lubuk Linggau Utara misalnya. Ini ada di atas bukit. Di atas bukit itu ada makam apa keramat. Yang setiap malam apa gitu, malam tertentu lah. Ini memberikan sesembahan, motong kambing di sana. Masih ada kayak ini gambarnya ya. Tapi ini buat konsumsi pribadi ya. Yang ngasih, yang mimpin doa di sana itu orang yang baru pulang umroh. Biasanya kalau orang pulang umroh ini udah diustadkan, ya, dikiaikan gitu loh. Oh udah hebat, langsung suruh ngimam masjid, langsung ngimam sholat. Ya. Ini jelas orang ini sudah melakukan kesyirikan. Boleh nggak kita sholat belakang dia? Ketika dia jadi imam, nggak boleh, kawan. Kalau kita tahu orang ini melakukan kesyirikan, ya, kita nggak boleh sholat. Kalau kita lagi safar, lagi dalam perjalanan, ternyata yang imam orang yang melakukan kesyirikan, dan kita nggak tahu sama sekali, beda ya babnya kalau kita nggak tahu. Tapi kalau di kampung kita ada yang melakukan kesyirikan dan dia diustadkan, dikiaikan, ya, dia mimpin sholat, jadi imam, nggak boleh kita sholat sama mereka. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu adalah dia seorang muslim. Orang yang melakukan kesyirikan, dia sudah keluar dari Islam. Nah ini yang namanya akidah, ikhwan, ya. Itu perlu diulang-ulang terus. Yang melakukan perbuatan praktek seperti ini, itu modelnya ya kayak kaum muslimin pada umumnya. Ketika ditanya, apa agama Anda? Mereka menjawab, Islam. Ya. Islam mereka. Padahal perbuatannya bisa mengeluarkan dari Islam. Mau nikah, minta restu sama makam keramat. Mbah, ini saya mau menikah bulan sekian, tanggal sekian. Padahal orang yang di dalam kuburan ini sedang apa ya? Sedang disiksa, ya? Sedang diazab, ya? Sedang ditanya sama malaikat. Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, disiksa dia. Ya. Kalau nggak bisa jawab, dipukul, ya, dipukul dengan pukulan yang seandainya dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu jadi debu. Nah ini orang di atasnya ini minta sama kuburan, ya. Minta restu sama kuburan, ini gimana modelnya? Ya.
Boleh kita mau ziarah ke makam boleh, bukan saya melarang, bukan kita untuk melarang ziarah ke makam ya. Kalau mau ziarah ke makam, ya, monggo silahkan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk ziarah ke makam. Nabi Muhammad SAW ziarah ke makam kapan? Malam hari, Pak. Malam hari, ya, tengah malam ke kuburan. Ya. Bukan mau ngapa-ngapain, tapi mendoakan penghuni kubur sambil berpikir, oh saya nanti bakal nyusul mereka, ya kan? Apa bekal saya? Seperti itu. Ya. Karena orang-orang di dalam kubur itu hanya membutuhkan doa dari kita. Tidak perlu momen-momen tertentu. Kalau sekarang pun mau ziarah kubur, monggo silakan. Tapi nanti habis kajian, ya. Habis urusannya selesai baru ziarah kubur, monggo silakan. Ya. Jadi tidak ada momen-momen waktu-waktu tertentu. Dan jangan berlebihan. Mentang-mentang ini, oh saya kan uangnya banyak, mbah saya ini uangnya banyak nih. Ya. Kakek saya kan dulu, misalnya nih ya, transmigrasi dari Pulau Jawa misalnya ke Kalimantan atau ke Sumatera. Siapa yang paling, kata mbak saya ini, kalau siapa yang paling kuat nebas lahan ini jadi milik dia nih, ya. Yang menikmati siapa? Anak cucunya, karena tanahnya banyak kan. Ketika mbahnya meninggal karena merasa saya ini orang kaya, ya, terus dibuatkan makam khusus, kuburan khusus. Mau duitnya apa ya? Turah-turah kalau di Jawa itu. Duitnya sisa-sisa. Bingung nyapak sen ini kemana nih, nyapak sen nih. Akhirnya apa? Dibuatkan bangunan kuburannya. Ini nggak boleh, Pak. Ini nggak boleh. Justru kuburan itu harus diratakan. Kalau mau ditinggikan cukup sejengkal, pakai batu aja. Jangan berlebihan. Yang dikhawatirkan apa? Oke, kita paham. Oh, ini mbah saya udah selesai. Tapi orang-orang setelah kita, anak cucu kita nanti, mereka akan mengagungkan kuburan ini seperti yang terjadi praktek kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengagumi orang-orang soleh, ya. Mereka sangat kagum lah sama orang soleh. Akhirnya ketika orang soleh itu meninggal, iblis atau jin, syaitan itu membisikkan kepada mereka, ayolah, cak mano kalau kita buatkan patung baik. Kita buat ke patung gambar orang soleh ini. Biar ngapo? Biar kalau kita lagi ibadah, kita ingat ilmu yang mereka ajarkan. Akhirnya dibuat patung, Mbak, di sebelah mereka melakukan ibadah. Setelah mereka membuat patung ini, ya, mereka beribadah kepada Allah. Orang-orang setelahnya ini, ya, anak cucu mereka ini geser ibadahnya. Akhirnya nyembah patung. Dan ini prosesnya kapan? Prosesnya 1000 tahun, Mbak. 10 generasi. 10 generasi baru syaitan itu sukses membuat orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, anak keturunan Nabi Nuh, melakukan kesyirikan. Ini hati-hati, Pak. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak caranya, ya. Seperti minta kepada pohon, ya, minta kepada batu, minta kepada mbah dukun, ya, orang pinter, ya. Ini menjadikan Allah sebagai tandingan. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Isra yang pertama tadi, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura. Orang-orang yang mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmat serta takut dari siksanya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ini, ya, ayat ini diterangkan dalam ayat ini sanggahan atau bantahan terhadap orang-orang musyrik yang memohon kepada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik besar. Bismillah.
Syirik besar masih ingat? Sesuatu yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Harus berhati-hati, ikhwan. Kemudian dalam surat At-Taubah yang tadi sudah kita bacakan, surat At-Taubah, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang tadi sudah kita baca. Diterangkan dalam ayat ini bahwa orang-orang ahli kitab, ya, ahli kitab mencakup apa? Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan dijelaskan juga bahwa mereka hanya diperintahkan untuk menyembah ke satu sesembahan, yaitu Allah. Menurut penafsiran, yang sebenarnya itu mereka hanya diperintahkan untuk taat kepadanya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak berdoa kepadanya. Boleh taat dan patuh selagi tidak menyelisihi syariat. Penafsiran dari surat At-Taubah tadi. Boleh kita mengikuti suatu perkataan, ya, orang alim selagi tidak menyelisihi syariat. Itulah pentingnya kita belajar, ikhwan. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW udah jelas-jelas benar semua perkataannya, Pak. Kalaupun beliau salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibiarkan. Karena semua perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah. Adapun ustadz, ya kiai, orang alim itu manusia biasa. Bisa salah. Ingat ya, manusia biasa yang bisa salah dan jatuh pada dosa. Kemudian dalil tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berlepas diri ketika dia mendakwahi orang tua dan kaumnya, bapak dan kaumnya. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali saya hanya menyembah zat yang menciptakanku. Kalau kamu mau menyembah sesembahan selain Allah, saya berlepas diri. Kalau aku hanya menyembah Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengecualikan Allah dari segala sesembahan, sesuai dengan arti yang insya Allah akan kita bahas. La ilaha illallah. Lama yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, ya, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un." Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat syahadat ini kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah kita bahas ayat 165, ya. Wa ma hum bigharijina minan nar. Dan mereka 167, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Siapa itu? Orang-orang yang melakukan syirik akbar, ya, syirkun akbar. Mereka tidak akan bisa keluar dari Islam. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Tapi jangan jadikan ini sebagai dalil untuk kita bermudah-mudahan melakukan dosa. Tidak apa-apa dosa dikit, ya, tidak apa-apa kan dosa kecil, tidak apa-apa bohong-bohong dikit. Kan Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Padahal dia lupa dalilnya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih, ya. Ini kata Ibnu Taimiyah, ini orang-orang yang tertipu.
Siapa itu orang tertipu? Yaitu yang dia mengetahui Rabb-nya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan dia melakukan dosa. Dia lupa dengan dalil innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dalam ayat ini, mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Meskipun demikian, ya, kecintaan mereka belum bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Siapa ini? Orang yang modelnya beragama Islam, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Cinta kepada Allah, cinta mas. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika terjadi bencana, ya, mereka melakukan kesyirikan. Makanya dalam sebuah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan kesyirikan orang-orang zaman dahulu itu masih mending dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang zaman belakangan ini, ya, zaman sekarang lah. Ya. Karena apa? Orang zaman dulu syirik hanya ketika mereka senang. Ketika lagi bahagia mereka melakukan kesyirikan. Tapi orang zaman sekarang lagi susah atau lagi senang dia melakukan kesyirikan. Ya. Dan sekarang ini lagi dapat apa? Dapat sesuatu yang membahagiakan lah. Panen misalnya. Panen raya. Oh, satu kampung panen semua, berhasil panennya. Ya, sebelum panen, besok mau panen ya, pagi ini apa yang dilakukan? Bikin nasi banyak ya, bikin ayam kampung diungkep gitu ya, masaknya 1 ekor itu, enak tuh. Tapi buat siapa? Buat Dewi Sri katanya. Ini gimana nih modelnya? Dewi Sri rezeki. Karena dia yang memberikan rezeki. Dalam Islam tidak ada istilah dewi, kawan. Dewa, dewi enggak ada dalam Islam, ya. Nanti kalau punya anak namanya Dewi apa? Bukan Dewi apa? Dewa, ini kalau bisa diganti kalau bisa. Tapi Ustaz, istri ada namanya Dewi Ustaz, ganti aja namanya. Jadi manggilnya ganti aja. Nanti Ummu siapa gitu nama anak pertamanya. Ummu Ibrahim misalnya. Tapi kalau nama-nama yang nyerempet kesyirikan ini kalau bisa ditinggalkan. Saya punya tetangga nama anaknya Dewa. Kelakuannya ya subhanallah gitu kan. Nah ini ya. Orang-orang di zaman sekarang ya, lagi bahagia syirik, lagi sedih syirik, lagi bahagia kayak tadi dia melakukan kesyirikan ketika dapat panen misalnya, padinya bagus semua ya, bikin sesajen itu di pojokan sawah satu petak ya, di pojokan. Nah ini mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini tidak boleh ya. Karena yang mendatangkan rezeki itu Allah. Tapi ketika mereka ditanya, siapa yang ngasih rezeki kamu? Allah, kata mereka. Tapi mas, kalau udah ada tapinya ini udah susah kita ini ya, bantahnya. Ya. Tapi Ustaz, daerah saya masih melakukan kesyirikan. Apa yang kita lakukan? Kalau bisa pindah mas. Kalau bisa. Maksiat, ya kesyirikan itu jelas kedurhakaan kepada Allah. Karena apa? Walaupun Anda orang soleh ya di satu kampung, kalau satu kampung ini melakukan kesyirikan semua ya, Allah ngasih azab ya, pada kampung ini kena kita. Ya. Kalau bisa cari lingkungan yang baik. Ya. Oh di kampung ini semua jenis kejahatan ada di situ. Ya. Semua jenis dosa ada semua di kampung itu. Kalau bisa tinggalkan. Ya. Semampu kita, entah itu ngontrak, entah itu mana, yang penting berusaha semampu kita untuk meninggalkan. Karena ketika Allah marah ya, yang kena bukan cuma mereka, kita juga soalnya ya. Kemudian
Tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari, ya, bukan sekedar mengucapkan, tapi juga mengingkari sesembahan selain Allah, maka haram hartanya, nggak boleh kita ambil, ya. Kemudian darahnya, termasuk di dalamnya juga apa? Harga dirinya, nggak boleh menjatuhkan harga dirinya. Adapun hisabnya dia nanti di hadapan Allah, bukan tugas kita menghisap, bukan tugas kita ngitung-ngitung dosa orang lain, ya. Karena sebagai manusia itu ada yang seneng ngambil tugasnya malaikat, ya. Tugasnya apa? Mencatat kesalahan orang lain. Nengoklah dia tuh, dia tuh datang megawi jam 10, masuknya jam 9, datang jam 10. Nah, aman tanya ada be alasannya. Nah, ini sudah mulai mencari kesalahan orang lain. Enggak boleh, ya. Haram hartanya, nggak boleh kita ambil. Nipu, curi nggak boleh, ya. Dan termasuk dalamnya apa tadi? Menjatuhkan harga dirinya, ya. Ngejek dia di tempat umum, di grup WhatsApp misalnya, ya. Bercanda yang berlebihan akhirnya apa, tersinggung, ya. Nggak boleh ini, ya. Menjatuhkan wibawanya nggak boleh, ya. Aidem lah kau nih, wah, tukang cilok misalnya kan, wah ini gimana ini, nggak boleh seperti itu, ya. Ya, dem lah kau nih, wah, tukang es, ya. Saya juga tukang es itu kan, ya, nggak boleh, ya. Nggak boleh menjatuhkan harga dirinya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini, ya, merupakan bab yang sangat penting, ya. Karena bab-bab sebelumnya dibangun di atas bab ini. Tentang apa? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di antaranya apa yang sudah kita bahas? Tauhid dapat menggugurkan dosa, ya. Dan bahwasanya memurnikan tauhid, ya. Orang yang murni tauhidnya bisa memasukkan tauhid yang murni tadi, bisa memasukkan orang ini ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masih ingat syaratnya? Syarat agar bisa dapat tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ikhwan. Subhanallah, apa lagi yang kita cari kalau bukan ini, ya. Yang pertama apa? Dia tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Apakah ruqyah haram, Ustaz? Enggak. Tapi kalau dia minta ini, ya, dia kehilangan tiket loh. Terus gimana cara solusinya apa, Ustaz? Kalau nggak boleh ruqyah, sedangkan saya merasa tubuh saya ini demikian dan demikian, ya. Ruqyah mandiri, belajar. Tentang wah, Ustaz, saya nih kalau sholat susahnya, tolong ruqyah saya, Ustaz. Bukan Ustaznya nggak mau, kalau bisa Anda ruqyah dulu, Mas. Ruqyah diri sendiri dulu aja, ya. Zikir pagi petang, ya, ayat-ayat ruqyah, belajar, ya. Kemudian tidak tatayur. Tidak percaya ramalan bintang, ya. Baca-baca kalau zaman dulu, mungkin zaman Kak Bambang, ya. Zaman Kak Bambang masih muda, ya. Kan lagi musim itu dulu, ya. Pernah lihat tuh? Zodiak, kayak itu, lupa, udah di ujung lidah nih, apa ya namanya, ya? Zodiak yang lahir dari bulan tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus misalnya. Ini kepribadiannya gini, percintaannya gini. Kadang kan atau mikir gini, kok pas ya gitu kan. Ini taubat atau istighfar tuh, ya. Ini ngarang-ngarang aja mereka itu. Ini pas qadarullah, apa ya, pas sama kita gitu loh, ya. Ini nggak usah, ya. Kalau ada yang acara-acara seperti itu di TV atau di handphone, ya, di rumah, ya, kalau bisa tinggalkan, ya. Percaya ramalan-ramalan, wah, engkau ada tamu, ada apa? Kupu-kupu nih ke rumah. Ada kupu-kupu masuk rumah, wah, ini kau nek tamu ini. Apa hubungannya tamu sama kupu-kupu? Nggak ada, ya, kawan. Ya. Tangan saya gatel nih. Tangan saya gatel kayaknya mau dapat duit ini. Ada lagi modelnya, tangan saya gatel kayaknya pengen nabok orang nih. Ini apa hubungannya tangan gatel sama dapat duit?
tangan gatal sama pengen nampuk orang, nggak ada hubungannya. Kecuali kalau tanggal 1, besok tanggal 1, ini tanggal 30. Wah, saya besok dapat duit nih ya. Bener, besok insya Allah dapat duit, tapi nggak ada hubungannya tangan gatal sama gajian dapat duit tadi ya. Ini murnikan tauhidnya ikhwan ya. Berarti dia menggantungkan rezekinya melalui apa tadi? Tangan. Burung gagak masuk dalam dapur. Wah, ini bakal ada yang mati nanti. Ayam bekokok ya. Ayam tengah malam ayam bekokok. Ini kalau di kampung saya nggak tahu kalau di Linggau ya. Di kampung saya kalau tengah malam ayam jago. Ayam jago berkokok. Apa katanya? Ini ada anak perawan yang hamil katanya. Apa hubungannya ayam jago sama perawan? Nggak ada, jauh banget itu loh. Padahal dalam hadis disebutkan itu adalah malaikat yang turun ya. Ayam jago itu malaikat yang turun. Kemudian setelah tidak minta ruqyah, kemudian apa tadi? Tatoyur. Syarat masuk surga tanpa hisab adalah tidak melakukan kei. Apa itu kei? Yaitu pengobatan tradisional ya orang-orang Arab dengan besi panas. Besi malah pusing banget nih. Besi dibakar ya, dipanaskan, kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Apakah sembuh? Allahu alam ya. Kalaupun sembuh itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, Wan. Ini namanya pengobatan K. Apakah ini berdosa? Tidak berdosa. Kecuali apa tadi? Tatoyur ya. Ini syirik. Tapi syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dosanya sama-sama besar. Karena banyak orang yang salah paham ya. Salah paham dengan makna tauhid. Atau hanya membatasi tauhid rububiyah saja. Cukup diamlah aku tauhid rububiyah baik. Yang penting saya tahu bahwa yang ngasih rezeki itu Allah ya. Yang ngasih hujan itu Allah. Udah cukup. Ini padahal tauhid itu sangat luas semuanya. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nama-nama dan sifatnya Allah. Uluhiyah apa? Mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kalau kita ibadah ya jangan diberikan pada selain Allah. Nggak boleh. Dan di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penulis ya atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan khusus setelah makna secara umum yang dimaksud dengan apa? Tauhid. Tauhid yang umum ya, yang sudah pernah kita bahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun ya, syahadat la ilaha illallah ini adalah makna atau lebih kepada makna dari tauhid uluhiyah. Secara umum apa tadi? Tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sedangkan kalimat la ilaha illallah ini pengertiannya lebih ke tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kalimat la ilaha illallah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Secara umum, ya, secara global artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sebenarnya mau bahas tentang kesalahan dalam memahami la ilaha illallah, tapi waktunya tidak cukup. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada terdiri dari empat bagian, 4 kalimat ya. Pertama la. La itu bahasa Arab artinya apa? Tidak. Tidak ada. Di sini ya la-nya adalah la nafiyah. Nafiyah al-jins yang fungsinya untuk menafikan, untuk menghilangkan. Ya, ini belajar sama Ustaz Tegar ya tentang bahasa Arab.
Beliau yang membahas ini harusnya. La nafiyah al jins, yang yaitu menafikan, meniadakan, menghilangkan ya, seluruh jenis ilah. La, menghilangkan semua jenis sesembahan selain Allah. Semua sesembahan ya selain Allah semuanya salah. Kecuali siapa? Allah. Tidak apa-apa mas. Yang penting kan mereka akhlaknya bagus. Yang penting akhlaknya bagus, insya Allah masuk surga. Kata siapa? Kata dia sendiri. Ya. Padahal apa? Syarat masuk surga, la ilaha illallah. Orang kafir, ya, orang artis-artis kafir, walaupun dia bersedekah ribuan miliar, ya, maka tidak bermanfaat. Ya. Sedekahnya tidak bermanfaat di akhirat. Sebagian kaum muslimin senang gitu loh. Wah, jingok nak. Pemain bolaku. Bikin apa? Masjid di Palestina. Padahal pemain bolanya apa? Kafir. Kaum muslimin mengidolakan orang kafir. Ini laki-lakinya loh, kaum muslimin loh. Yang parahnya lagi apa? Muslimahnya mengidolakan artis-artis kafir. Wal iyazubillah, artisnya laki-laki yang suka joget-joget. Ganteng katanya. Padahal apa? Plastik semua isinya. Ya. Wal iyazubillah, gimana ya? Kita yang punya saudari ya. Saudari atau adik atau kakak perempuan ya. Bahkan yang punya anak perempuan dijaga. Jangan sampai mengidolakan artis-artis kafir. Tapi Ustaz kalau berkunjung ke Indonesia, Ustaz, ngasih bantuan, Ustaz. Nanti bantuan ke daerah-daerah terpencil, penggalangan dana untuk korban bencana, enggak bermanfaat, capek aja dia ya. Maka kita harus mengingkari Tuhan-Tuhan mereka, ikhwan. Kita harus mengingkari Tuhan-Tuhan mereka. Kecuali siapa tadi? Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilaha, artinya apa? Sesembahan. Lafal ilah ya, dalam bahasa Arab artinya ma'budun, artinya yang disembah. Ma'bud itu artinya yang disembah. Ini masuk bahasa Arab juga ini ya, masuk pelajaran bahasa Arab ini. Hari apa? Hari apa? Memang hari Selasa ya. Ilaha ini ya, ikut wazan ya, ini lagi bahas nahwu sorof ini ya. Ikut wazan fa'ala yang artinya maf'ulun. Jadi ilaha maknanya ma'aluhu ya, seperti kitabun atau maktubun, yang artinya ma'bud ini yang disembah, yang disembah. Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, mengatakan makna dari ma'bud beliau mengatakan wa yadruka wa illa hataka, dia meninggalkanmu dan penyembahan terhadap siapa? Fir'aun. Ini membahas tentang Fir'aun. Illa hataka maknanya adalah ibadataka, peribadahan kepadamu ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu meninggalkan peribadahan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tafsir firman Allah maknanya sesuai. Maka sesuai dengan maknanya yang diriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Alladzina ya'lahuhu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Yang dituhankan ya, oleh segala sesuatu dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu arti dari Allah. Tapi ingat, lafaz Allah itu bukan lafaz zikir ya, karena masih belum jelas, kecuali dinisbatkan dengan sifat yang lain. Seperti apa? Subhanallah, Allahu Akbar.
Kalau Allah ini bukan termasuk zikir. Allah berapa kali? 2000 kali misalnya. Nanti ada, saya punya kitabnya ya. Jadi ketika udah berapa ribu kali mereka hanya mengatakan huwa ini kembali ke Allah. Hu itu artinya setelah kita dengar dengan sesama itu isim domir, kata ganti. Hu artinya dia siapa? Allah. Hu ini udah tingkatan yang agak tinggi. Kalau zikirnya udah mantap, ganti dengan hu seperti itu. Masih berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allahu zul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajma'ina. Allah adalah pemilik pertuhanan dan peribadahan atas seluruh makhluknya. Ya. Bagaimana bentuknya Allah? Allahu a'lam. Enggak boleh membayangkan bentuknya Allah. Kemudian yang ketiga, illa ini ya, dalam bahasa Arab namanya huruf al-istisna, pengecualian. Jadi jelas ya, pengecualian ini nggak perlu diartikan lagi ya, kecuali yang bukan berarti. Yang keempat, kita percepat lagi. Allah adalah nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini maknanya yang disembah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu ta'ala. Jadi ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang makna ya dari tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Dan karena waktunya masih ada sedikit lagi ya, di spoiler dulu kesalahan fatal dalam memahami la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kita terima ya, dari kecil, dari kita sekolah dasar ya, dari guru agama kita, yang namanya la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, bahkan dibuat apa? Lagu. Ya kan? Pernah hafal enggak lagunya? Saya pernah lu hafal ya. Dibuatkan lagu la ilaha illallah itu seperti ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah tafsir kalimat ini sudah benar? Ya. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dari Muhammad SAW? Seharusnya ini jadi pertanyaan di hati kita, ikhwan. Kira-kira benar nggak saya yang ucapkan? Kira-kira ibadah yang saya lakukan ini benar nggak? Ya. Kalau antum ya, pernah berpikir seperti di hati antum, ya, itu tandanya Allah sedang ngasih hidayah kepada kita. Coba ingat nggak awal-awal dulu antum kenal awal-awal antum kenal kajian, pasti pernah di hati kita ini mikir, kira-kira sholat aku ini diterima enggak ya? Kira-kira bacaan sholat aku ini benar enggak sih? Kan gitu. Nah, ini yang lebih penting ikhwan. Kira-kira arti la ilaha illallah ini benar apa enggak? Yang sering kita baca. Sudahlah mas, yang penting kan niatnya kan kita hanya menyembah Allah ya, bukan menyembah yang lain. Jadi masalah cak ini tuh tidak usah dibesak-besak ke ya. Masih banyak masalah yang lain yang perlu dibahas ya. Bukan la ilaha illallah. Justru ini adalah masalah yang besar. Karena masalah ini bukan masalah yang sepele kawan ya. Berkaitan dengan penafsiran kalimat yang sangat mulia, yaitu la ilaha illallah. Pernah kita bahas, la ilaha illallah ini adalah syarat mutlak, kunci surga.
Dan ini adalah amalan yang paling utama, ya kan? Amalan yang paling utama dan perkataan terakhir yang harus diucapkan ya, setiap muslim ketika dia menghembuskan nafas terakhir. Ya, seorang muslim ya, dia mengucapkan ketika dia akan meninggal, dianjurkan membaca kalimat la ilaha illallah. Kita sudah hafal ya, arti dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah makna ilah itu adalah Tuhan ya? Jika kalimat la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ilah pada kalimat la ilaha itu adalah artinya Tuhan. Tapi ya, kalau kita perhatikan ya, kata Tuhan dalam penggunaan keseharian bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama apa? Makna yang pertama, Tuhan ini berarti sang pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan ini merupakan sifat-sifat rububiyah Allah. Semuanya sepakat bahwa ini benar. Kemudian makna yang kedua, Tuhan berarti sesembahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan pada Nabi Muhammad SAW ra'ina, tetapi katakanlah unzurna. Karena dalam ayat ini Allah melarang para sahabat untuk menyebut ra'ina, yang artinya perhatikanlah kami. Tetapi hendaknya mereka para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW unzurna. Sekilas ini sama. Ra'ina melihat, unzurna melihat juga. Nazar gitu kan. Pernah nazar enggak? Pernah. Nazar artinya apa? Melihat. Ya. Ra'ina artinya juga melihat. Tapi ya, konteksnya berbeda. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ya, mereka memanggil Nabi Muhammad SAW itu ra'ina. Tapi dalam rangka untuk mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengejek yang artinya itu bodoh. Itu bahasa mereka, ya. Jadi karena kalimat ini la ilaha illallah inilah kunci surga. Zikir ya, termasuk juga zikir dan amalan yang utama. Serta kalimat ini yang paling besar ganjarannya ketika diucapkan. Maka seorang muslim seharusnya dia tidak mengartikan kalimat yang mulia ini dengan penafsiran yang ganda. Seperti yang sudah kita bahas tadi tentang ra'ina dan unzurna. Ini memiliki dua arti. Jadi kita harus benar-benar memahami ikhwan ya, tentang kalimat la ilaha illallah. Ini sekilas tentang kesalahan fatal dalam mengartikan syahadat la ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan ya, masih dalam pembahasan ini tentang tafsir dari syahadat la ilaha illallah yang akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.